Di sebuah desa kecil yang masih kental dengan tradisi, warga selalu menjalani ibadah puasa dengan penuh semangat. Setiap malam, kelompok pemuda desa akan berkeliling membangunkan sahur dengan bedug dan teriakan riang. Namun, ada satu jalan yang selalu mereka hindari. Jalan setapak di pinggir hutan tua yang dikenal sebagai Jalan Sunyi. Konon siapapun yang melewati jalan itu saat menjelang sahur akan melihat sosok pocong berdiri di bawah pohon besar di tengah jalan. Pocong itu tidak hanya diam, tetapi seringkali melompat perlahan mendekati orang-orang yang lewat. Beberapa warga yang nekat melewati jalan itu mengaku mendengar suara bisikan pelan di telinga mereka, seolah ada yang mengajak berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun, bagi Bagas dan teman-temannya, cerita itu hanyalah mitos belaka. Sebagai pemuda yang gemar mencari tantangan, mereka bertekad membuktikan bahwa cerita itu tidak benar. Malam itu, saat membangunkan sahur, mereka sengaja mengambil rute berbeda melewati Jalan Sunyi. Tanpa mereka sadari, langkah mereka telah mengusik sesuatu yang seharusnya tetap tertidur di sana. Malam yang mereka kira akan menjadi petualangan biasa, justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Bagas dan keempat temannya Rian, Edo, Fajar, dan Tony melangkah dengan penuh percaya diri menuju Jalan Sunyi. Langit masih gelap dan suara bedug serta teriakan sahur dari warga desa mulai menjauh di belakang mereka. "Apa sih yang ditakutin? Ini cuma jalan biasa," kata Bagas menyorotkan senter ke pepohonan di sekitar mereka. "Katanya, kalau kita panggil namanya, dia bakal muncul," ucap Edo setengah bercanda. Fajar tertawa kecil. "Ya udah, coba aja." Dengan nada menantang, Rian berteriak, "Hei, pocong, kalau memang ada, tunjukin." Suasana langsung hening. Angin tiba-tiba berhenti berhembus dan udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Daun-daun pohon besar di tengah jalan bergemerisik pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Tiba-tiba terdengar suara kain bergesekan dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin dekat. Seriusan denger nggak?" bisik Tony. Wajahnya mulai pucat. Lampu senter Bagas bergetar di tangannya saat dia mengarahkannya ke depan. Tepat di bawah pohon besar itu, sesosok bayangan putih tampak berdiri kaku. Pocong, kain kafannya kotor, penuh bercak tanah dan darah. Matanya tidak terlihat, hanya lubang gelap yang seakan menatap tajam ke arah mereka. Kemudian, pocong itu melompat. Mereka semua berlari secepat mungkin, tapi suara gesekan kain itu terus mengikuti mereka. Lompatan pocong itu semakin cepat. Rian menoleh ke belakang dan menjerit ketakutan. Pocong itu kini tepat di belakangnya. Dengan satu lompatan besar, pocong itu hampir menyentuh bahunya. Namun, saat mereka hampir keluar dari Jalan Sunyi, suara bedug sahur kembali terdengar dari kejauhan. Secepat itu pula, suara gesekan kain menghilang. Mereka berhenti di tepi desa, terengah-engah dengan wajah pucat pasi. Saat Bagas memberanikan diri menoleh ke belakang, pocong itu sudah tidak ada. Tak ada yang berani berbicara sepanjang perjalanan pulang. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan tempat itu, suara lirih terdengar dari kejauhan. Malam itu mereka berhasil pulang dengan selamat, tapi masing-masing masih merasakan ketakutan yang menusuk hingga ke tulang. Sejak kejadian itu, tak ada yang berani membicarakan Jalan Sunyi, namun sesuatu yang lebih menyeramkan mulai terjadi. Keesokan malamnya, satu persatu dari mereka mengalami gangguan aneh. Bagas terbangun pukul 2.30 dini hari karena mendengar suara berisik di luar kamarnya. Seperti ada sesuatu yang melompat-lompat di depan rumah. Dengan napas tertahan, dia mengintip dari jendela. Di bawah lampu jalan yang temaram, sesosok pocong berdiri di tengah jalan, menatap rumahnya.
Bagas mundur perlahan, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu mengetuk jendelanya. Ketika dia kembali menoleh, pocong itu sudah ada tepat di depan jendela. Bagas jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Dengan panik, dia membaca doa yang dia ingat. Ketika dia memberanikan diri untuk melihat kembali, pocong itu sudah menghilang. Ternyata, bukan hanya Bagas yang mengalami hal ini. Edo terbangun dan mendapati pintu kamarnya terbuka sendiri. Saat dia menoleh ke sudut kamar, ada bayangan putih berdiri menghadap tembok. Ketika bayangan itu mulai berbalik, Edo menjerit dan langsung menutup matanya. Begitu dia membuka mata lagi, sosok itu sudah tidak ada. Tony mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya dia terjebak di jalan sunyi dan melihat pocong itu semakin mendekat, melompat lebih cepat. Dan ketika akhirnya sosok itu melompat tepat ke wajahnya, dia terbangun dengan dada sesak, seolah ada yang menindihnya. Ketakutan mereka mencapai puncaknya saat Fajar tiba-tiba menghilang. Orang tuanya mengatakan dia tidak pulang setelah membangunkan sahur. Bagas, Edo, Rian, dan Tony kembali ke jalan sunyi untuk mencarinya. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya, dan suasana di sekitar mereka terasa berat, seolah sesuatu sedang mengawasi. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara sayup-sayup, suara Fajar meminta tolong. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah lubang tanah yang menganga di bawah pohon besar di tengah jalan. Jantung mereka berdegup kencang saat mereka mengarahkan senter ke dalam lubang itu. Fajar ada di sana, namun sebelum mereka bisa menariknya keluar, sesuatu melompat dari belakang mereka, pocong itu. Kali ini, wajahnya terlihat jelas. Kulitnya membusuk, matanya kosong, dan mulutnya menganga seperti hendak menelan mereka. Pocong itu melompat cepat ke arah mereka. "Ayo lari!" teriak Bagas. Namun, sebelum mereka bisa kabur, tangan pucat pocong itu mencengkeram kaki Rian. Dia berteriak sejadi-jadinya, tubuhnya ditarik ke arah lubang. Dalam kepanikan, Edo meraih kayu di tanah dan menghantam tangan pocong itu. Terdengar jeritan mengerikan, dan seketika sosok itu menghilang. Mereka buru-buru menarik Fajar keluar dari lubang. Tubuhnya kotor dan gemetar, wajahnya pucat pasi. "Aku melihat semuanya," gumam Fajar dengan suara bergetar. "Apa yang kamu lihat?" tanya Bagas. Masih terengah-engah, Fajar menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. Pocong itu dulunya adalah seorang lelaki desa yang dibunuh saat sahur bertahun-tahun lalu. Mayatnya tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Malam itu, setelah berhasil menyelamatkan Fajar, mereka berlari sekencang mungkin keluar dari jalan sunyi. Begitu sampai di desa, mereka langsung menuju rumah kepala desa, Pak Darman, seorang lelaki tua yang dikenal banyak mengetahui sejarah desa. Dengan napas masih tersengal, Bagas bercerita tentang pocong itu, lubang tanah, dan suara yang mereka dengar. Wajah Pak Darman yang semula tenang mendadak berubah tegang. "Kalian sudah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur," katanya dengan suara berat. Pak Darman menarik napas panjang dan mulai bercerita. "Bertahun-tahun lalu, saat aku masih kecil, ada seorang lelaki bernama Kasan, seorang penjaga ladang yang tinggal di pinggiran desa. Suatu malam di bulan Ramadan, dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar sebelum sahur, tapi dia tidak pernah kembali. Anak-anak muda itu saling pandang, tubuh mereka merinding. Penduduk desa mencarinya berhari-hari, tapi tak menemukan jejaknya. Namun, beberapa minggu setelah itu orang-orang mulai melihat sosok putih melompat-lompat di sekitar jalan sunyi. Sejak itu siapapun yang melewati jalan itu saat sahur akan melihatnya. Kami percaya Kasan tidak pernah benar-benar pergi. Dia dikuburkan di sana secara paksa, dibunuh oleh seseorang, dan mayatnya disembunyikan di bawah pohon besar itu."
Suasana di dalam rumah menjadi semakin mencekam. Dan sekarang, lanjut Pak Darman, karena kalian sudah menemukan makamnya, dia akan menuntut sesuatu sebagai ganti. Teror mengerikan. Sejak malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Edo melihat bayangan di kamarnya setiap malam. Sosok itu berdiri di sudut ruangan, perlahan mendekatinya setiap kali dia berkedip. Rian mendengar suara ketukan di pintu rumahnya pukul 2.30 dini hari. Saat dia mengintip melalui jendela, tidak ada siapapun. Tapi saat dia menoleh ke cermin, pocong itu ada di belakangnya. Tony menemukan tanah merah berserakan di depan rumahnya setiap pagi. Seolah ada sesuatu yang naik dari dalam tanah dan mendekati rumahnya. Bagas sendiri merasa semakin sering melihat sosok pocong itu dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat, hingga suatu malam, Fajar kembali menghilang. Pencarian terakhir ketika mereka berkumpul untuk mencari Fajar, mereka menemukan jejak kaki menuju jalan sunyi. Mereka membawa obor dan peralatan seadanya, berjalan dengan hati-hati melewati jalan itu. Semakin dalam mereka melangkah, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Seolah mereka berada di dunia yang berbeda. Lalu di bawah pohon besar itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Fajar sedang berdiri kaku, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, sesosok pocong berdiri jauh lebih besar dari sebelumnya. Pocong itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Lalu, dengan suara serak, dia berbicara, "Gantikan aku, atau ikut denganku." Saat itu juga, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Lubang yang sebelumnya mereka temukan kini semakin terbuka lebar. Bagas dan yang lain segera menarik Fajar, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahannya. "Cepat bacakan doa," teriak Edo dengan suara gemetar. Mereka mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Semakin keras mereka membaca, semakin gemetar pocong itu. Tiba-tiba pocong itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Mereka menjerit dan menutup mata. Ketika mereka membukanya kembali, pocong itu sudah tidak ada. Namun, lubang itu kini tertutup sepenuhnya, seolah tidak pernah ada sebelumnya. Fajar terjatuh, tubuhnya lemas. Dengan terbata-bata, dia berkata, dia sudah pergi untuk sekarang. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang melihat sosok pocong di jalan sunyi. Namun mereka tahu betul, Kasan tidak benar-benar pergi. Dan setiap kali waktu sahur tiba, mereka tak pernah lupa untuk menyalakan lampu dan menghindari jalan sunyi, karena mereka tahu jika ada yang kembali melewati jalan itu saat sahur, pocong itu akan menunggu lagi. Sejak malam itu, kehidupan di desa kembali normal. Tak ada lagi pemuda yang berani melewati jalan sunyi, dan teror yang menghantui Bagas dan teman-temannya perlahan menghilang. Namun, jauh di dalam hati mereka, rasa takut masih tertinggal. 3 bulan berlalu, hingga suatu malam, tepat saat bulan Ramadan kembali tiba, sesuatu terjadi. Edo menghilang, dan teror dimulai lagi. Awalnya, orang-orang mengira Edo pergi ke rumah saudaranya di desa sebelah. Namun, setelah 2 hari tidak ada kabar, desas-desus mulai menyebar. Jangan-jangan dia kembali ke jalan sunyi, bisik seorang warga. Bagas dan yang lain merasa tidak enak. Mereka mengunjungi rumah Edo dan berbicara dengan ibunya. Semalam dia bilang mau keluar sebentar. Tapi setelah itu, dia tidak pulang, ujar ibunya dengan wajah cemas. Mereka tahu hanya ada satu tempat yang mungkin dikunjungi Edo, jalan sunyi. Dengan hati penuh ketakutan, mereka memutuskan untuk mencarinya. Malam itu, mereka berempat, Bagas, Rian, Fajar, dan Tony berjalan menuju jalan sunyi dengan membawa senter dan kayu sebagai senjata. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, langit tanpa bintang, seolah dunia menutup diri dari mereka.
Saat mereka semakin mendekati pohon besar, sesuatu terasa aneh. Lubang yang dulu tertutup rapat kini kembali terbuka. Dan di dalamnya, mereka melihat Edo tubuhnya kotor, wajahnya pucat, dan matanya terbuka lebar menatap kosong ke arah mereka. "Edo," teriak Bagas. Namun Edo tidak merespon, dia hanya berdiri di dalam lubang itu, diam seperti patung. Fajar turun perlahan untuk menariknya, tapi begitu tangannya menyentuh Edo, tubuhnya terasa dingin seperti es. Tiba-tiba, Edo bergerak sendiri, mulutnya terbuka, mengeluarkan suara parau yang bukan miliknya. "Kalian seharusnya tidak kembali." Tony mundur ketakutan. "Itu bukan Edo." Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, suara gesekan kain terdengar lagi. Mereka menoleh ke arah pohon. Pocong itu kembali, namun kali ini dia bukan hanya satu. Dari balik pepohonan muncul lebih banyak. Sosok yang sama, pocong-pocong itu berdiri, diam menghadap mereka tanpa suara. Jantung mereka berdegup kencang, mereka ingin lari, tapi tubuh mereka terasa kaku karena ketakutan. Lalu salah satu pocong menggerakkan kepalanya ke samping, seperti sedang mengamati mereka, dan saat itulah mereka sadar. Mereka bukan hanya melihat pocong, tapi para arwah yang terperangkap di dalam jalan sunyi. Tiba-tiba suara Edo kembali terdengar, tapi kali ini suaranya bukan suara manusia. "Seseorang harus menggantikanku." Fajar yang masih berada di dalam lubang merasakan tangan-tangan mencengkeram kakinya dari dalam tanah. "Ada yang menarikku," teriaknya panik. Bagas dan Rian buru-buru menarik Fajar keluar. Namun mereka merasakan tarikan yang sangat kuat, seolah ada puluhan tangan dari dalam lubang yang ingin menarik Fajar masuk. Lalu dari dalam kegelapan terdengar suara pelan, berat dan menyeramkan. "Kalian tidak bisa pergi tanpa pengganti." Saat itu juga Edo tersenyum, tapi bukan senyum manusia. Wajahnya perlahan berubah pucat, kulitnya mulai retak seperti tanah kering, dan matanya perlahan tertutup. Lalu, lubang itu tertutup kembali, menelan Edo sepenuhnya. Mereka hanya bisa terdiam, melihat tanah yang kini kembali rapat seolah tidak pernah terbuka. Dan tanpa suara, satu persatu pocong yang tadi berdiri, menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, mereka tahu, Edo telah pergi atau mungkin dia telah menjadi bagian dari jalan sunyi. 1 tahun kemudian, Bagas dan teman-temannya tidak pernah kembali ke jalan sunyi. Namun, setiap malam di bulan Ramadan, saat sahur tiba, beberapa warga mengaku melihat sesosok pocong berdiri di bawah pohon besar itu. Namun kali ini wajahnya mirip dengan Edo. Setelah malam mengerikan itu, Bagas, Rian, Fajar, dan Tony berjanji tidak akan pernah kembali ke jalan sunyi. Mereka mencoba melanjutkan hidup, tapi bayangan malam itu terus menghantui mereka. Setiap malam sahur, suara-suara aneh terdengar di sekitar desa. Kadang-kadang, warga melihat sesosok bayangan putih melompat di kejauhan, dan setiap kali ada yang mendekat, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Namun satu hal yang paling menakutkan adalah Edo tidak pernah ditemukan. Orang tuanya akhirnya menerima kenyataan bahwa anak mereka telah hilang secara misterius. Namun Bagas dan teman-temannya tahu kebenaran yang lebih mengerikan. Edo tidak hilang, dia telah menjadi bagian dari jalan sunyi. Setahun berlalu, Ramadan kembali tiba. Desa tetap tenang seperti biasa, tetapi sesuatu terasa berbeda. Malam pertama sahur, Bagas terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, dia melihat Edo berdiri di bawah pohon besar di jalan sunyi. Edo tersenyum, tetapi matanya kosong. Lalu dengan suara pelan dia berkata, "Kalian pikir ini sudah selesai?"
Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napasnya memburu. Namun yang membuatnya lebih takut adalah ketika dia menoleh ke jendela kamarnya. Di luar, di bawah sinar bulan, sesosok pocong berdiri diam menghadap rumahnya, wajahnya mirip Edo. Esoknya Fajar menghilang. Ketika Bagas, Rian, dan Tony mencari ke rumahnya, orang tuanya mengatakan Fajar pergi keluar semalam dan tidak kembali. Saat itu juga mereka sadar kutukan jalan sunyi belum selesai. Setiap tahun akan ada penghuni baru yang ditelan oleh kegelapan. Dan kali ini giliran Fajar. Malam itu, ketika mereka melewati jalan sunyi untuk terakhir kalinya, mereka melihatnya di bawah pohon besar itu. Kini ada dua pocong berdiri berdampingan. Salah satunya adalah Edo dan Fajar. Teror jalan sunyi tidak akan pernah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.